Selamat siang Romo. Selamat siang. Saya Priska ini Romo dari Jakarta mau Natalan. Selamat siang. Ini kok ada kandang. Kandang itu kan biasanya di Natal itu identik dengan tanda untuk kelahiran Yesus, di mana tempat Yesus lahir ya Romo. Sebenarnya apa sih maknanya Yesus lahir di kandang yang seperti itu Romo? Ya, kalau kita mencoba untuk mencari makna peristiwa Yesus lahir di kandang, bagi saya ya setidaknya ini mau menunjukkan bagaimana Allah itu bersolidaritas kepada kita. Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha kuasa, Allah yang menjadi sumber keselamatan manusia itu ingin berbagi kebahagiaannya, sukacitanya, keselamatannya kepada manusia dengan dia rela menjadi manusia untuk mengangkat kehidupan manusia di dalam keselamatannya, kebahagiaannya. Jadi intinya adalah solidaritas dari Allah terhadap manusia. Umpamanya Yesus lahir lagi ke dunia di zaman seperti saat ini. Kira-kira kalau di Indonesia, Yesus bakal lahir di mana ya Romo? Kalau kita mengacu pada peristiwa kelahiran Tuhan di Bethlehem, di kandang yang hina itu, dan juga berdasarkan dari semangat Allah di dalam dia mau ke dunia membawa kebahagiaan manusia dengan solidaritasnya, ya pasti Tuhan juga akan hadir dalam situasi yang sama seperti itu, di mana solidaritas perlu ditumbuhkan, perlu dikembangkan. Di situ Tuhan hadir. Di mana berbagai macam persoalan hidup yang hakiki, yang dasariah itu belum terpenuhi dalam kehidupan manusia, di situ Tuhan hadir. Sehingga tidaklah mengherankan atau mungkin saja Tuhan bisa hadir juga di Sragen misalnya, ya teman-teman. Ya, di Sragen. Bisa juga di kota ramai di Jakarta. Kalau memang di sana memang sungguh Tuhan merasa perlu untuk hadir di sana dalam membangun kehidupan manusia yang semakin baik, dan dimanapun juga Tuhan akan juga lahir kembali. Waktu saya jalan-jalan di kota tadi, saya melihat banyak sekali kemajuan di sana-sini. Menurut Romo, apakah keadaan seperti itu Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang miskin? Indonesia dimanapun sepanjang jalan di kota-kota besar itu akan indah. Apalagi keinginan mata kita mesti akan suka melihat yang indah, yang bagus. Kita jarang melihat bagian sisi-sisi yang gelap. Padahal kalau 230 juta penduduk Indonesia itu pendapatan per kapitanya dimasukkan dalam kategori negara berkembang. Jadi Indonesia belum bisa disebut negara kaya. Banyak orang yang hidupnya serba miskin, tapi banyak juga orang yang hidupnya serba mewah. Itu kan menunjukkan situasi yang sangat tidak adil ya Romo, kesenjangan sosial yang begitu kelihatan. Apa sih sebabnya hal itu bisa terjadi? Situasi ketidakadilan atau kesenjangan seperti ini bisa disebabkan oleh karena mentalitas alon-alon, waton kelakon, gremet, waton selamet, mangan ramangan, waton kumpul, itu tentu akan menentukan perolehan dalam bidang ekonomi, dan inilah bisa menyebabkan perbedaan atau kesenjangan. Tapi bisa juga atas alasan agama, dualisme. Kita mengatakan ada laki-laki, ada perempuan, ada merah, ada putih, lalu ada miskin, berarti ada kaya, dan itu diterima begitu saja, seolah-olah itu sudah kodrat. Padahal itu tidak selalu demikian, dan kita bisa menyebut itu ketidakadilan. Bisa juga oleh karena alasan sistem, dan kiranya inilah yang menentukan sistem, yang menentukan kesenjangan sosial itu terjadi. Kesenjangan sosial oleh karena sistem yang berpihak kepada hal yang kepada kelompok tertentu. Misalnya monopoli, orang hanya bisa menjual barang tertentu atau membeli dari produk tertentu atau dari tempat tertentu, dan tentu akan membuat pihak
yang diuntungkan itu memperoleh perolehan yang besar, dan bagi sebagian besar itu menjadi rugi dan menjadi miskin. Dan kiranya kesenjangan sosial yang menimbulkan kecemburuan, yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik, itu oleh karena sistem ekonomi yang tidak adil. Banyak sekali nih Romo, berita-berita yang menayangkan koruptor-koruptor itu sudah tertangkap. Menurut Romo bagaimana tertangkapnya koruptor-koruptor itu? Itu saya senang karena berarti Indonesia menegakkan hukum. Dan saya juga sekaligus prihatin kalau banyak koruptor itu ditangkap. Berarti para pemimpin-pemimpin kita, pemangku-pemangku jabatan yang strategis melanggar hukum. Dan itu saya sangat prihatin. Seorang pemimpin tapi ternyata menyelewengkan kekuasaannya, dan itulah yang merugikan rakyat banyak. Romo, ini lagi masa Natal. Apa pesan Romo untuk umat atau masyarakat kita di Indonesia ini? Tadi Romo Isri telah mengatakan dari bagian pembukaan soal solidaritas. Allah telah berkenan menjadi manusia, bahkan menjelma melalui kandang yang hina. Berarti solidaritas ilahinya sempurna. Maka kita semua pun diajak untuk solider. Hal yang paling nyata adalah orang-orang miskin yang ada di Indonesia. Sederhana saja, 30 juta penduduk Indonesia yang miskin itu tidak mendapatkan perhatian yang banyak atau mendapatkan solidaritas dari 200 juta orang Indonesia. Dan itu pasti lebih memiskinkan kita, bukan hanya material, bahkan secara spiritual kita menjadi miskin oleh karena kita tidak ada solider. Tuhan datang ke dunia dengan semangat Natal yang kita rayakan sekarang, mau supaya kita semua membangun solidaritas, membangun kesatuan dengan saudara-saudari kita yang lain, terutama yang miskin tadi.